12 juta rupiah Ibu harus habiskan dalam waktu yang sangat singkat sekali. Makasih ya Pak. Mau beli baju nggak buat lebaran gitu? Mau beli baju lebaran? Iya boleh. Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, Timekeeper, dan Ajudan akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Pemirsa, Alamat Angin membawa saya menuju kawasan Parung, Bogor. Menebar kebaikan dan berbagi bahagia pada keluarga yang membutuhkan. Dan hari ini, kisah datang dari seorang buruh pengikat daun singkong yang pendapatannya hanya 20.000 dalam waktu 1 hari. Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Assalamualaikum. Saya ingin bertemu dengan Ibu Ioh yang mana? Ibu ya? Silakan Bu, diri. Mohon maaf ya jika saya mengganggu waktunya nih. Nampaknya sedang sibuk semua. Ibu Ioh silakan maju. Silakan maju. Nama saya Ibu Ioh, umur 55, pekerjaan buruh. Rumah Ibu yang mana? Ini bukan rumah ibu. Ini. Iya, Ini semuanya masih bilik bambu ya? Iya. Saya lihat nih. iya bangkuan. Dari depan sampai belakang bilik bambu. Iya, udah dimakanin tikus pagernya. Memangnya tikus suka makan rumah Bu? Iya, itu makan pagar Pak. Makan pagar. Iya. Nah, ini Ibu sedang apa rame-rame bersama dengan teman-temannya? Sedang ngikat ini daun singkong. Ngiketin daun singkong. Iya. Memang ini pekerjaan utama Ibu Iya, nih? kerja utama saya. Buruh pengikat daun singkong. Berapa Bu pendapatannya? Sehari cuma 20. Suami gimana? Ada di rumah. Suami ada di rumah. Iya. Gimana keadaannya Bu? Keadaannya begitulah, dia punya penyakit ambeien Pak. Penyakit ambeien? Iya. Bisa dipanggilkan nggak suaminya? Itu di, Sudah. itu Ah, kan. Mas- di mana dia? Mana Roh? Panggil Roh. Ya. Sambil menunggu bapaknya keluar, saya ingin bertanya lagi sama Ibu nih. Iya. Anak ada berapa semuanya? Anak ada semua 5, nggak ada 1. Yang keluarga 3, yang tinggal 1. Masih tinggal sama Ibu hanya 1 orang saja? Iya, 1 orang aja. Masih sekolah apa enggak? Sekolah SMK di itu Siapia.
Kelas berapa Bu SMK-nya? Satu. Satu SMK. Iya. Ambil jurusan Pemasaran. pemasaran. Iya. Itu kalau Ibu terus memperjuangkan pendidikannya, dia bisa jadi orang sukses di kantornya, Bu. Iya. Ya, Eh, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Jangan sampai anaknya putus sekolah. Iya. Ibu Tuh, mau mana? tuh bapak. Udah dia mah enggak. Suaminya? Iya. Bapak? Enggak. Mari Pak. Ya, mari. Saya kurang dengar Pak Pala. Iya, nggak apa-apa. Ya udah. Iya, nggak apa-apa. Bapak sakit apa? Umur 75 Sakit apa Pak? ya, Sakit apa? umur. Ambayin Pak. Lu yang nyautin umur dengar Iya enggak denger ya. Bapak masih sayang nggak sama istrinya? Iya, bapak anak Tuh banyak. enggak denger ya mah. Ibu, ini suaminya tidak bisa mendengar tuh dari kapan? Sudah lama Pak. Udah berapa? Udah 10 tahun? Iya, Atau 15 tahun? ada 10 tahun. 10 tahun. Iya. Bagaimana Ibu bicara sama suami Iya. sehari-harinya di rumah, sedangkan suaminya pun kurang bisa dengar? Iya. Susah bicara jadinya Pak Mm-mm. sama kami. Jadi harus teriak-teriak gitu juga di rumah? Iya, Udah dicoba bawa berobat belum suaminya? udah Kapan terakhir? lagi kemarin Pak tuh di tulang kuning. Terus bagaimana nih Bu? Ibu pendapatannya kecil. Iya. Ibu nggak capek menjalani hidup seperti ini? Ini capek Pak. Capek kan? Iya. Pernah tidak nggak sih Bu mengeluh di depan anak? Enggak. Nggak pernah. Iya. Alasannya apa? Nah, itu bapaknya nggak bisa usahanya begitu Pak. Ini benar suami tidak bisa bekerja. Enggak. Apa ada pekerjaan sebenarnya? Kerjaannya parkir Pak. Tukang parkir. Iya. Eh, di mana Bu? Di kapling. Di kafling. Berapa pendapatannya setiap hari? Pendapatannya 30 Pak. 40 itu enggak tentu sih. Bos bersyukur ya, walaupun suami sedang diberikan cobaan dengan fisiknya yang semakin menua dan akhirnya kurang bisa untuk mendengar, tapi masih diberikan rezeki sama Yang Maha Kuasa, Iya. walaupun hanya sebagai tukang parkir. Tapi kan setidaknya ada ya Bu, ada Iya. pemasukan daripada tidak ada sama sekali. Iya. Harapan Ibu apa nih ke depannya? Mau seperti apa? Mau menjadi seorang pedagang atau mau terus sebagai buruh pengikat daun singkong? Ya pengen dagang Pak, itu ngejab lontong sama gorengan. Ya. Men modalnya nggak ada gitu Pak. Nah ini kan Ibu tidak punya kamar mandi nih dalam rumah. Iya. Ibu mau nggak punya kamar mandi sendiri? Mau. Mau. Iya. Muat Bu rumahnya? Muat Pak di kecil. Muat. Ibu mau nggak pindah dari sini? Mau. Mau? Iya. Di sini sempit ya. Nah, Susah naruh dagangan apa gitu Pak. mau buka ke kamar mandi sendiri atau pindah dari sini? Enggak. Menjualannya di satu sama anak depan. Oke baik ya, yaudah saya udah tahu. Ajudan! Oke lagi Bu ya, saya tanya ya. Iya. Ibu mau pindah dari sini atau mau punya kamar mandi sendiri? Mau kamar mandi sendiri. Kamar mandi sendiri. Iya. Mau punya kamar mandi sendiri atau pindah dari sini? Enggak pindah dari sini Pak. Maunya buat kamar mandi sendiri. Iya. Betul ya? Iya. Mau dagang nggak? Dagang lontong Pak. Dagang lontong sama apa? Gorengan. Ya lalu? Udah hanya itu Lalu, saja. Iya. Berarti udah nggak mau jadi buruh lagi. Enggak. Mau dagangnya di mana? Depan lu. Depan rumah. Iya. Ada itu, bisa buat disewakan tempatnya. Bisa. Bisa. Udah, Ibu jangan kenyang. Iya. Buat Ibu saya mau ngapain sekarang? Bapak mau ngasih rezeki. Mau ngasih rezeki? Iya. Oke. Saya terima Pak. Ya sudah kalau gitu ya, benar apa yang Ibu bilang. Saya kesini ingin memberikan Ibu sebuah peluang. Jadi tolong dimanfaatkan ya Bu. Ini uang jumlahnya 12 juta rupiah. Iya. Ibu harus habiskan dalam waktu yang sangat singkat sekali. Ibu senang nggak? Senang Pak. Senang? Iya, saya dikasih rezeki sama Bapak.
tunjukkan ya Bu ya, kalau Ibu semangat. Iya. Ibu dapat uang 12 juta rupiah Bu. Tidak semua orang bisa dapat rezeki ini. Dan hari ini Ibu sangat beruntung sekali. Jadi tolong dimanfaatkan. Ibu pergi ke pasar karena waktu Ibu tidak banyak, hanya 33 menit saja. Iya. Nanti jika waktunya habis dan uang yang masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Iya. Jadi jangan sampai uangnya saya ambil lagi Bu, sayang. Jadi Ibu harus habiskan. Ibu bisa beli emas, beli beras, Ibu ke toko material. Katanya mau bikin kamar mandi sendiri kan? Iya. Nanti sama di pasar Temi akan bantu. Mau beli asbes Pak tuh memang bocor. Ya bisa juga ya. Nanti sama di pasar Iya. Bapak Ari juga akan menemani Ibu. Iya. Ibu punya akan aman selama berbelanja. Di pasar belilah minimal 5 jenis barang yang beda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Ada yang mau ditanya nggak Bu? Enggak. Mau belanja di pasar mana? Itu Parung ya deket. Yang deket ya. Iya. Coba tanya sama suaminya mau nitip apa. Dia mah susah nanyanya Pak. Coba dulu. Coba dulu aja. Dia mau nitip apa? Ya, Nitip apa? Beli apa? umur. Mau beli apa? Beli apa? Iya. Ya beli apa aja nanti. Mau beli baju nggak buat lebaran gitu. Mau beli baju lebaran. Ya boleh. Nah, berarti Ibu nanti ke pasar jangan lupa beli baju lebaran buat suaminya. Ya? Apakah Ibu sudah siap? Baik, dalam tahun ketiga. 1, 2, 3. Ibu silakan belanja. Oh iya, Ibu pakai sendal dulu, Bu. Ya Allah, ntar kesian sakit kakinya. Ayo, Bu, cepet, Bu. Lanjut. Semangat ya, Ibu. Ibu, kita mau ke pasar mana? Pasar Parung.